berikutnya. Ya Bu, terima kasih. Duduk senyamannya ya, apakah seperti sudah nyaman? Sudah nyaman Bu? Ya, oke. Mungkin bisa perkenalan dulu siapa namanya dan kelas berapa, jurusan apa. Oke Ibu, sebelumnya terima kasih sudah menyambut saya dengan baik. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri dari kelas 8D, jurusan IPA Bu. Dengan Nanda ya? Iya Bu. Bagaimana kabarnya hari? Kabarnya dari segi fisik baik Bu, alhamdulillah. Tapi dari segi mental dan pikiran lagi nggak baik-baik aja Bu. Seperti itu ya. Iya Bu. Ibu mau tanya apakah Nanda ini pernah melakukan proses konseling sebelumnya atau baru pertama kali? Saya baru pertama kali melakukan proses konseling ke Ibu. Oh, jadi ini pertama kali ya? Iya Bu. Oh, baik. Jadi apa kamu mengetahui apa itu konseling? Belum tahu. Oh, jadi kamu belum tahu ya? Oke, jadi Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Oke, jadi proses konseling itu proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konselingnya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi perlu diingat, keputusan diambil itu Ibu kembalikan ke Nanda, karena Ibu hanya bisa membantu mencari keputusan tersebut. Nah, dalam proses konseling ini juga memiliki asas-asas. Nah, seperti ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Apakah Nanda sudah mengerti? Ya, Iya. paham? Iya Bu, paham. Oke. Nah, dan juga proses konseling kita dibatasi oleh waktu kisaran 30 sampai 35 menit. Apakah ada yang waktu ini sudah cukup? Mungkin menurut saya waktu ini sudah sangat efisien Bu untuk melakukan konseling, dan saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Nah, kan Nanda kesini pasti ada tujuan tertentu kan? Iya Bu. Nah, apakah Ibu boleh tahu kenapa Nanda menemui Ibu? Begitu. Bisakah Nanda menceritakan permasalahan atau apa kenapa menemui Ibu seperti itu? Baik Bu, terima kasih. Alasan saya dan keinginan saya mau menemui Ibu yaitu pengen melakukan konseling Bu, karena akhir-akhir ini saya mengalami stres Bu, karena masalah belajar saya yang terganggu, dan saya juga sudah masuk di penghujung semester, tandanya bahwasanya saya sudah mulai masuk ujian, dan itu yang buat saya stres banget. Oh, jadi agar ini tugas-tugas kamu banyak dan akan mulai ujian minggu depan atau sudah mulai ujian? Minggu depan Bu. Oh, apa yang mengakibatkan kamu bisa stres gara-gara apakah tugas kamu numpuk atau memang tugasmu bertentangan dengan mata-mata pelajaran kamu yang lain sehingga menumpuk tugasmu? lanjut nih aku buat meja coba Lanjut. ya. Yang buat Coba aku lanjut. Oke Bu, yang buat saya stres itu adalah tugas-tugas saya yang menumpuk Bu. Tugas saya yang menumpuk yang mengakibatkan saya banyak terkendala, saya tidak tahu mau melakukan apa karena tugas saya sudah lumayan menumpuk dan tanggung jawab. Dan saya rasa itu adalah salah satu tanggung jawab, tapi tanggung jawab yang menurut saya sudah sangat berat Bu, dan saya tidak tahu untuk melakukan yang mana dulu, menyelesaikan yang mana dulu Bu. Oh, jadi beban tugas yang banyak dan kekhawatiran tentang nantinya kamu ujian membuat kamu tertekan atau bagaimana? Iya, sangat banget tertekan Bu, makanya saya mau konseling Ibu, saya minta bantuan Bu, karena saya takutnya minggu depan saya tidak bisa melakukan proses ujian, terus tugas-tugas saya semakin menumpuk, dan itu kan menjadi dampak ke nilai saya Bu, dan otomatis kalau nilai saya turun atau jelek pasti orang tua saya marah
itu dalam mengikuti pembelajaran itu tentang kamu melakukan tugas kamu di rumah atau di luar setelah selesai sekolah? Kalau dibilang waktu luangku, sebenarnya mungkin salah satu faktor tugas saya menumpuk karena saya tidak punya waktu luang untuk mengerjakan tugas saya, karena kebetulan saya mengikuti ekskul yang dimana waktunya sangat amat padat Bu, dan di situ saya masih gagal memanage waktu saya sehingga tanggung jawab saya yang lain terhambat seperti tugas-tugas saya. Terus saya sudah jarang untuk melakukan proses belajar seperti biasa pada saat saya di rumah. Saya fokusnya ke ekstrakurikuler seperti yang saya ikuti sekarang Bu, yaitu lomba basket. Oh gitu. Ya, Kita semua mempunyai cara pandang berbeda-beda terhadap situasi tertentu. Saya dan kita mencoba melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya bagaimana kalau kita coba melihat tugas-tugas ini sebagai peluang untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kamu, bukan sebagai beban. Bagaimana menurut kamu? Gimana ya Bu, saya sebenarnya bukan tidak mau berubah, cuman pikiran saya belum sampai sana untuk melihat bahwasanya tugas-tugas saya ini adalah sesuatu yang akan mengantarkan saya ke masa depan, dan saya belum sempat dan belum pernah memikir sampai sejauh itu. Jadi kamu mengikuti school ya, jadi school basket tadi. Gitu. Oke, jadi ibu memiliki teknik yang disebut teknik reframing. Teknik ini membantu kita mengubah cara kita melihat situasi. Misalnya, daripada melihat tugas sebagai beban yang menakutkan, kita bisa melihat sebagai kesempatan untuk mengasah keterampilan dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Apa yang kamu pikirkan tentang Yang saya pikirkan tentang hal yang Ibu bilang itu mengenai tugas, mengenai mindset saya tentang tugas saya, bahwa saya harus melihat tugas saya sebagai kesempatan saya di masa depan atau bukan sebagai beban, itu mungkin saya belum sampai pikirannya ke sana. Maksudnya saya belum pernah berpikir bahwasanya tugas saya adalah emas untuk mengantar saya ke masa depan yang lebih cerah. Tapi saya pengen Bu melakukan hal sehingga saya bisa melihat tugas itu adalah hal yang akan mengantar saya ke masa depan. Saya belum pernah berpikir Bu, tapi saya pengen punya mindset seperti itu. Jadi begini, mungkin kamu bisa pas sekolah kan kamu ada tugas kan, kamu juga mengikuti school basket. Nah, kamu boleh melakukan kamu kerjain dulu tugas kamu biar tidak menumpuk. Kamu kerjain dulu tugas kamu, setelah mengerjakan tugas kamu bisa ikut school. Jadi kan tidak terganggu kan, tugas kamu juga selesai, kamu juga bisa mengikuti school begitu. Ya. Oh, jadi sebelum saya mengikuti kegiatan saya di luar, saya harus mengutamakan kepada diri saya yang di sekolah ya. Iya, Seperti tugas-tugas rumah saya. kamu mengerjakan tugas dulu baru mengikuti school, karena kan school pasti pilihan kedua kamu kan. Iya. Ya, jadi kamu mengerjakan tugas-tugas kamu dulu baru mengikuti school begitu. Iya, paham. Bagaimana kalau kita membuat rencana bersama untuk bisa menyelesaikan hal tersebut? Dengan senang hati Bu, dan itu mungkin adalah salah satu inti saya konseling hari ini adalah melakukan suasana baru untuk saya bisa keluar dari masalah saya ini. Ya, kita bisa mulai dengan membuat daftar prioritas dan jadwal untuk setiap tugas. Iya. Apa kamu mengerti? Mengerti Bu? Oke, luar biasa Anda ya. Kita sudah membuat rencana yang baik. Ingat, jika kamu merasa lelah lagi,
coba ingat untuk melihat tugas-tugas ini sebagai peluang untuk belajar. Saya yakin kamu bisa mengatasinya. Saya akan bertemu kamu lagi minggu depan untuk melihat perkembangan Anda. Ada hal lain ini kamu bicarakan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Mungkin sudah sangat cukup Bu dan sudah sangat membantu saya mengenai masalah saya ini, dan apalagi saran dari Ibu mengenai menyusun jadwal untuk saya bisa lebih gampang memanage waktu saya, dan itu saya rasa adalah saran yang tepat untuk masalah saya ini. Mungkin sudah cukup Bu. Kita bertemu di minggu depan ya. Iya Bu. Baik. Apakah setelah ini kamu ada mata pelajaran lagi? Atau Ada. pulang? Ada. Jam berapa? Jam 1:30 matematika Bu masuk. Oh, sudah mau ya. Ya udah, kita akhiri pertemuan kita. Minggu depan kita bertemu lagi ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Salam. Mengenai mindset saya tentang tugas saya, bahwa saya harus melihat tugas saya sebagai kesempatan saya di masa depan atau bukan sebagai beban. Itu mungkin saya belum sampai pikirannya ke sana. Maksudnya saya belum pernah berpikir bahwasanya tugas saya adalah emas untuk mengantar saya ke masa depan yang lebih cerah. Tapi saya pengen Bu melakukan hal sehingga saya bisa melihat tugas itu adalah hal yang akan mengantar saya ke masa depan. Saya belum pernah berpikir Bu, tapi saya pengen punya mindset seperti itu. Jadi begini, mungkin kamu bisa pas sekolah kan kamu ada tugas kan, kamu juga mengikuti school basket. Nah, kamu boleh melakukan kamu kerjain dulu tugas kamu biar tidak menumpuk. Kamu kerjain dulu tugas kamu, setelah mengerjakan tugas kamu bisa ikut school. Jadi kan tidak terganggu kan, tugas kamu juga selesai, kamu juga bisa mengikuti school begitu. Iya. Oh, jadi sebelum saya mengikuti kegiatan saya di luar, saya harus mengutamakan kepada guru saya yang di sekolah ya. Iya, Seperti tugas-tugas rumah saya. kamu mengerjakan tugas dulu baru mengikuti school, karena kan school pasti pilihan kedua kamu kan. Iya. Ya, jadi kamu mengerjakan tugas-tugas kamu dulu baru mengikuti school begitu. Iya. Paham. Bagaimana kalau kita membuat rencana bersama untuk bisa menyelesaikan hal tersebut? Dengan senang hati Bu, dan itu mungkin adalah salah satu inti saya konseling hari ini adalah melakukan suasana baru untuk saya bisa keluar dari masalah saya ini. Ya, kita bisa mulai dengan membuat daftar prioritas dan jadwal untuk setiap tugas. Iya. Apakah kamu mengerti? Mengerti Bu. Oke, luar biasa Anda ya. Kita sudah membuat rencana yang baik. Ingat, jika kamu merasa lelah lagi, coba ingat untuk melihat tugas-tugas ini sebagai peluang untuk belajar. Saya yakin kamu bisa mengatasinya. Saya akan bertemu kamu lagi minggu depan untuk melihat perkembangan Anda. Ada hal lain ini kamu bicarakan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Mungkin sudah sangat cukup Bu, dan sudah sangat membantu saya mengenai masalah saya ini, dan apalagi saran dari Ibu mengenai menyusun jadwal untuk saya bisa lebih gampang memanage waktu saya, dan itu saya rasa adalah saran yang tepat untuk masalah saya ini. Mungkin sudah cukup Bu. Kita bertemu di minggu depan ya. Iya Bu. Baik. Apakah setelah ini kamu ada mata pelajaran lagi? Atau Ada. pulang? Ada. Jam berapa? Jam 1:30 matematika Bu masuk. Oh, sudah mau ya. Ya udah, kita akhiri pertemuan kita. Minggu depan kita bertemu lagi ya. Iya Bu. Terima kasih Bu.